Masih banyak orang tua yang tadi saya bilang itu nggak rela anaknya masuk ke agama lain hanya gara-gara mereka bilangnya jangan keluar dari agama orang tua. Masih banyak begitu. Saya sering menghadapi teman-teman dari Kristen, Katolik atau yang Protestan, ketika mereka mau pindah agama, mereka bingung gimana ngadepin orang tuanya. Mungkin sebagai Aca yang mau memerankan seorang mualaf, nanti gini, saya sering ya memberikan nasihat kepada teman-teman yang sudah masuk Islam. Kalau sebelum masuk Islam, kalian sudah sayang dan hormat kepada orang tua. Setelah masuk Islam, kalian harus bisa menunjukkan, membuktikan bahwa kalian harus bisa lebih sayang dan lebih hormat kepada orang tua. Saya sering bilang gitu. Jadi ketika mereka mencoba menghadapi orang tuanya, mereka mencoba menghadapi dengan cara yang paling lembut. Kemudian saya ajarin ambil hatinya orang tua. Misalnya di orang tua ini kan ada yang lebih dominan biasanya kan, walaupun suami istri ada juga yang istri lebih dominan biasanya. Yang lebih dominan siapa itu yang harus dikejar dulu. Kalau misalnya nggak bisa, harus cari orang yang omongannya didengar sama orang tua dia. Salah satunya itu. Terus kemudian saya juga sering ngomong sama teman-teman yang mualaf. Di Islam itu kita diajari untuk menghormati ibu 3 kali derajatnya lebih tinggi daripada bapak. Saya bilang gitu. Memang itu ada caranya. Jadi ketika mereka mencoba menghadapi orang tua yang sedang tantrum sama anaknya, mereka harus cari cara bagaimana menyenangkan ibu. Usahanya lebih besar daripada keluarga ayah. Biasanya kalau keluarga kan, ya kalau sudah orang tua sudah senior gitu ya, biasanya kan ibu kan punya peran sangat penting gitu. Makanya bagaimana caranya sang mualaf ini harus bisa menganggap ibunya lebih mulia 3 kali daripada ayah. Itu saya sering ajarin begitu. Memang tidak mudah, apalagi kalau ada orang tua yang modelnya begini. Ketika anak itu tidak keyakinan, si ibu pura-pura sakit. Ya. Sakitnya pura-pura gitu, supaya apa namanya? Oh iya. Itu masih ada begitu. Nah, jadi gimana caranya? Saya sering menghadapi teman-teman yang mualaf wanita ya. Ada yang begitu, terus saya bilang kesukaan ibu apa? Misalnya apa namanya? Sesuatu apa? Ya udah itu terus kasih. Terus perhatiannya juga dilebihin kayak itu. Ajak jalan-jalan, berdua aja sama ibu. Jadi seolah-olah mencoba berteman atau bersahabat sama ibu. Ketika sudah bisa bersahabat dengan ibu, urusan bapak lebih gampang. Biasanya begitu. Ini cuma masukan ya buat saya. Nanti pada waktu mungkin memerankan bagaimana menunjukkan kasih sayang yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Iya. Itu seperti di skripnya juga sih sebenarnya. Alhamdulillah. Iya. Ada pertanyaan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi di channel tercinta kita. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya umat Islam. Kali ini kami akan mengangkat sebuah berita di idntimes.com ya, dengan judul sinopsis film Air Mata Mualaf dan jadwal tayangnya. Dibintangi Acha Septriasa sehingga Megantara. Acha Septriasa siap comeback film religi Indonesia terbaru berjudul Air Mata Mualaf. Diproduksi oleh studio Merak Abadi Production. Film tersebut disutradarai oleh Indra Gunawan. Film ini mengangkat kisah perjalanan spiritual seorang perempuan yang pernah mengalami kekerasan oleh kekasihnya. Lebih lanjut, berikut sinopsis dan jadwal tayang film Air Mata Mualaf. Air Mata Mualaf mengikuti perjalanan spiritual seorang perempuan bernama Angie setelah menetap di Australia. Sebelumnya, dia menjadi korban kekerasan oleh kekasihnya. Setelah mengalami kejadian naas tersebut, Angie memutuskan untuk melarikan diri dari rumah hingga kemudian diselamatkan oleh seorang gadis pengelola masjid. Ya. Angie kemudian merasa tersentuh oleh kebaikan hati gadis pengelola masjid
hingga tergerak untuk mengenal dan mempelajari Islam lebih dalam. Diketahui film Air Mata Mu'alaf akan memulai proses syuting pada 4 Oktober 2024. Rencananya film ini akan tayang pada awal 2025. Kabarnya, selain di Indonesia, Air Mata Mu'alaf juga akan ditayangkan di 6 negara, yaitu Malaysia, ada Singapura, Brunei, Amerika, Filipina, dan Pakistan. Yang menarik di acara press conference film ini ya adalah hadirnya Kohdonditan, apologet Muslim yang video-video di YouTube-nya ya terkenal dan bisa diakses oleh kita, bisa ditonton oleh kita semua, yang banyak menarik mualaf-mualaf baru yang akhirnya masuk ke Islam. Selain memberikan sambutan di film di acara press conference ini, Kohdonditan juga berdiskusi dengan pemeran utama film Air Mata Mu'alaf, yaitu Acha Septriasa. Ya, mari kita saksikan videonya. Saya bersyahada tahun 2014. Jadi tahun ini genap 10 tahun. Alhamdulillah. Terus kemudian yang ditanya apa tadi? Kalau lihat dari skenario ini, itu datangnya dari agama Katolik, dari Egypt gitu ya. Kemudian tiba-tiba muncul kepada orang tuanya dan kemudian diperbincangkan. Baik. Ini sebenarnya sebuah cerita yang biasa ya, yang sangat-sangat lazim di negara Indonesia yang memang mengakui 6 agama. Jadi ketika seorang anak di dalam sebuah keluarga yang mungkin sebuah keluarga yang harmonis, tiba-tiba dia mendapat hidayah, kemudian dia berpindah keyakinan, itu adalah sebuah kejadian yang sangat-sangat biasa. Namun masih banyak juga keluarga-keluarga yang belum menyadari bahwa di negara Republik Indonesia ini setiap warga negara itu diberi hak yang penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Nah, masih banyak orang tua ketika anaknya berpindah keyakinan bicaranya begini, kamu ini sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, sudah disekolahkan sampai besar, terus kemudian kamu meninggalkan agama orang tua. Masih banyak yang ngomong gitu ya. Jadi itu kurang tepat sebenarnya. Tidak ada agama orang tua. Agama yang di Indonesia yang diakui hanya 6 ya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi sebenarnya dengan film ini saya juga sangat berharap bahwa ini bisa menjadi edukasi buat para orang tua yang mungkin anaknya memutuskan untuk berpindah keyakinan. Jadi supaya kita sama-sama menghormati keputusan daripada seorang anak yang sudah dewasa, yang sudah punya kekuatan hukum untuk memilih agamanya sendiri, sehingga tidak terjadi yang namanya perpecahan di dalam keluarga. Masih banyak juga di daerah-daerah di Indonesia dalam satu rumah anggota keluarga, orang tua dan anak berbeda keyakinan dan hidup rukun. Jadi orang memilih agama masing-masing itu bukan berarti harus berpecah dalam keluarga. Itu saja yang sangat-sangat saya harapkan di dalam film ini, sehingga bisa menjadi edukasi buat masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Ya. Masih banyak orang tua yang tadi saya bilang itu nggak rela anaknya masuk agama lain hanya gara-gara mereka bilangnya jangan keluar dari agama orang tua. Masih banyak begitu. Saya sering menghadapi teman-teman dari Kristen, Katolik atau yang Protestan, ketika mereka mau pindah agama, mereka bingung gimana ngadepin orang tuanya. Mungkin sebagai Acha yang mau memerankan seorang mualaf, nanti gini, saya sering ya memberikan nasihat kepada teman-teman yang sudah masuk Islam. Kalau sebelum masuk Islam, kalian sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah masuk Islam, kalian harus bisa menunjukkan, membuktikan bahwa kalian harus bisa lebih sayang dan lebih hormat kepada orang tua. Saya sering bilang begitu. Jadi, ketika mereka mencoba menghadapi orang tuanya, mereka mencoba menghadapi dengan cara yang paling lembut. Kemudian saya ajarin ambil hatinya orang tua. Misalnya di orang tua nih, kan ada yang lebih dominan biasanya kan, walaupun suami
istri, ada juga yang istri lebih dominan gitu ya. Yang lebih dominan siapa itu yang harus dikejar dulu. Kalau misalnya nggak bisa, harus cari orang yang omongannya didengar sama orang tua dia. Salah satunya itu. Nah, terus kemudian saya juga sering ngomong sama teman-teman yang mualaf. Di Islam itu kita diajari untuk menghormati ibu 3 kali derajatnya lebih tinggi daripada bapak. Saya bilang gitu. Memang itu ada caranya. Jadi ketika mereka mencoba menghadapi orang tua yang sedang tantrum sama anaknya, mereka harus cari cara bagaimana menyenangkan si ibu. Usahanya lebih besar daripada kepada ayah. Biasanya kalau keluarga kan, ya kalau sudah orang tua sudah senior gitu ya, biasanya kan ibu kan punya peran sangat penting gitu. Makanya bagaimana caranya sang mualaf ini harus bisa menganggap ibunya lebih mulia 3 kali daripada ayahnya. Itu saya sering ajarin begitu. Memang tidak mudah, apalagi kalau ada orang tua yang modelnya begini. Ketika anak itu tidak keyakinan, si ibu pura-pura sakit, ya. Sakitnya pura-pura gitu, supaya apa namanya? Oh iya. Itu masih ada begitu. Nah, jadi gimana caranya? Saya sering menghadapi teman-teman yang mualaf wanita ya. Ada yang begitu, terus saya bilang kesukaan ibu apa? Misalnya apa namanya, sesuatu apa, ya udah itu terus kasih, terus perhatiannya juga dilebihin kayak itu, ajak jalan-jalan berdua aja sama ibu, jadi seolah-olah mencoba berteman atau bersahabat sama ibu. Ketika sudah bisa bersahabat dengan ibu, urusan bapak lebih gampang. Biasanya begitu. Ini cuma masukan ya buat saya. Nanti pada waktu mungkin memerankan bagaimana menunjukkan kasih sayang yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Iya. Itu seperti di skripnya juga sih sebenarnya. Alhamdulillah. Iya. Ada pertanyaan nggak? Baik sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama telah kita saksikan videonya. Kami berikan apresiasi dan rasa syukur kepada sinias-sinias muslim atau siapapun orangnya yang memproduksi film-film religi. Ya, karena ini bagian daripada dakwah. Dakwah itu punya banyak jalan, salah satunya adalah lewat seni. Nah, seni ini bisa jadi media dakwah kita untuk menyadarkan umat, ya, mengembalikan umat kepada kesadaran Islam, asalkan niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah SAW agar amalan kita tersebut menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berharap film-film religi yang diproduksi oleh sinias-sinias muslim ini ya memiliki muatan tidak saja hiburan tapi juga memiliki muatan edukasi, ya, pendidikan bagi umat Islam, khususnya menyadarkan mereka untuk kembali kepada fitrahnya, kembali kepada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan bagi sinias-sinias muslim, ya, para produser, sutradara, apapun itu, termasuk di dalamnya pemain-pemainnya, ya, kalau bisa melibatkan Majelis Ulama Indonesia, karena ini konten-konten film-film agama ini, ya, ini sekarang masuk wilayah-wilayah yang sensitif. Jadi melibatkan Majelis Ulama Indonesia itu memang bidang mereka, para ulama, ya, di dalam pembuatan film ini, ya, termasuk di dalamnya adegan-adegan di dalamnya itu bermuatan pendidikan dan tidak melanggar syariat, apalagi menimbulkan kontroversi. Karena kan ada beberapa film yang katanya religi tapi justru menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Nah, jadi kalau bisa kembalikan kepada ahlinya, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini nanti filmnya mau dibuat, konsultasi dulu, datang ke Majelis Ulama Indonesia, lembaga resmi, ya, yang mewadahi umat Islam, diskusikan, ya, muatan filmnya kayak apa, isinya kayak apa, tujuannya, visi misinya, dan hasil dari apa yang mau ditayangkan itu, ya, tujuannya apa, ya, dan bisa membawa manfaat apa untuk umat khususnya. Semoga film Air Mata Mu'alaf bisa memberikan edukasi, pendidikan bagi kita semua dan menjadi hiburan dan juga muhasabah bagi kita khususnya umat Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.